Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kutiba alaikumushiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam.
wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan melalui kegiatan rutinitas pekanan kita, kajian tafsir Al-Qurtubi. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masih pada surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-183 sampai dengan 185. Di ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ayat ini sangat familiar di telinga kita semua. Terlebih lagi bahwa belum lama kita semua melalui Ramadan. Atau dengan kata lain, Ramadan meninggalkan kita semua. Persoalan bahwa siapa yang terbaik nilai ibadahnya selama Ramadan, tentu Allah lah yang maha mengetahuinya. Dan kita semua tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambah kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan kita lakukan selama Ramadan, dan tentu ibadah-ibadah itu berkelanjutan pelaksanaannya di dalam perjalanan kehidupan kita hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kematian menjemput kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah, kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata as-syiyam itu tentu berasal dari kata as-saum, dan as-saum itu diartikan dengan al-imsak, menahan diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis masyhur dan ini adalah merupakan hadis qudsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, mengkhabarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan,
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha agung berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa sawma. Semua amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan ganjaran bagi hambaku yang berpuasa itu. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena tak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW berapa banyak kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang didapat oleh hamba-hamba Allah yang berpuasa di dalam Ramadan itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu. Ada pernyataan yang menyatakan qala Sya'bi wa Qatadah wa ghairuhuma. Berkata Sya'bi, Qatadah, dan juga orang-orang yang selain mereka berdua. At-tashbihu yarji'u ila waqti shaum wa qadri shaum. Bahwasanya apa yang Allah nyatakan tentang sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu kembali kepada waktu shaum, bahwasanya kapan dimulainya puasa itu, wa qadrus shaum, dan bagaimana kadarnya, bagaimana bentangan waktunya ya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala kataba ala qaumi Musa wa Isa sauma ramadana faghayyaru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kaumnya Nabi Musa dan juga kaumnya Nabi Isa sauma Ramadan, puasa Ramadan, faghayyaru, tapi mereka semua merubahnya. Allah telah menetapkan kepada kaum Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi mereka semua, orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, merubah ketetapan Allah tentang puasa Ramadan itu. Wazada ahbaruhum alaihim, para rahib-rahib mereka itu menambah bilangan-bilangan puasa itu. Asyrat ayyam, sebanyak 10 hari. Summa maridah, kemudian ketika para rahib mereka itu sakit, summa marida ba'du ahbarihim, kemudian beberapa rahib-rahib mereka itu sakit, fanadhara, lantas mereka bernazar, insyafahullah, jika Allah menyembuhkan mereka, ayyazida fi saumihim asyrata ayyamin, maka mereka akan menambah lagi puasa mereka sebanyak 10 hari. Fafa'al, kemudian mereka pun juga melakukannya. Fasara saumun nasara khamsina yauman, maka puasanya orang-orang Nasrani itu pun juga lengkap menjadi 50 hari. Fasa'uba alaihim fil har, maka ketika datang musim panas, mereka kesulitan melakukan puasa selama 50 hari itu. Fanaqaluhu ila rabi', kemudian puasa Ramadan itu mereka pindahkan kepada musim semi. Karena memang awalnya Ramadan itu difardukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada musim panas. Itulah sebabnya sehingga dikatakan Ramadan berasal dari kata ramda,
yaitu diartikan dengan al-hajarul mahmi, batu yang sangat panas. Jemaah yang dirahmati Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalimat la'allakum, mudah-mudahan kalian tattaqun, bertakwa? Ini artinya, jamaah sekalian, bahwa tentu ada orang-orang yang mengaku diri beriman. Dia berpuasa, tetapi tidak mengindahkan aturan-aturan yang lain, syariat-syariat yang lain yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentu mereka tidak bertakwa. Kenapa? Karena tak ada pahala dari puasa yang mereka kerjakan. Ada juga yang kurang-kurang mengindahkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun juga kurang kualitas takwa yang mereka dapatkan. Bukankah hadis masyhur yang berkaitan dengan puasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering tekankan dan sering diulang-ulang disampaikan oleh para dai, para ustadz dan ulama kita? Rasulullah menyatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur, maka Allah tidak butuh orang itu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, orang yang berpuasa tetapi dia tidak bisa menahan mulut dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya puasanya puasa yang sia-sia. Mungkin puasanya sah, tetapi tentu tak ada pahala yang dia peroleh baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dipastikan bahwa mereka akan tidak memperoleh kualitas takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mereka yang semangat ibadahnya di dalam Ramadan adalah semangat yang angin-anginan? Hanya di awal-awal Ramadan mereka meramaikan masjid untuk melakukan salat tarawih. Tetapi ketika menjelang 11 Ramadan sampai akhir, maka kita melihat banyak saudara-saudara kita yang mengundurkan diri melakukan peribadatan di salat tarawihnya itu. Tentu ini adalah hal yang sangat disayangkan. Lebih sangat disayangkan lagi karena kebiasaan buruk ini seolah-olah sudah menjadi adat istiadat. Kenapa menjadi adat istiadat? Karena sudah berpuluh-puluh tahun hal ini dilakukan tanpa ada perhatian dan upaya serius dari saudara-saudara kita untuk memperbaiki diri. Ya, memperbaiki dan memperbaharui semangat ibadahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan tentu semangat ibadah ini berketerusan, karena bukankah Ramadan itu sebenarnya adalah Allah ingin membina kita, memperbaiki kualitas kita, baik kualitas ibadah, kualitas akhlak, maupun kualitas hubungan sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu tentu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya dalam limit waktu tertentu saja, yaitu selama 1 bulan. Tidak, tetapi tentu perbaikan-perbaikan yang Allah inginkan pada diri kita itu hendaknya berketerusan sampai akhir hayat kita. Sehingga bertambah umur
artinya kita juga semakin sering bertemu dengan Ramadan. Dengan seringnya kita bertemu Ramadan, bertambah umur, maka bertambah kualitas kita. Inilah yang menjadi rahasia mengapa Rasulullah SAW beliau menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Baik amalan-amalan ibadah khusus maupun amalan-amalan ibadah secara umum. Semakin bertambah umur kita, semakin tua kita, kita semakin berkualitas. Maka inilah manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ujung-ujungnya bertambah umur kita, bertambah tua kita, kita akan semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang berbilang. Beberapa hari yang berbilang itu dimaksudkan adalah selama 1 bulan. 1 bulan Ramadan itu bisa 30 hari, bisa pula 29 hari, atau bisa pula 28 hari. Karena dalam kalender Hijriyah tentu ada bulan yang jumlah harinya 28. Sebagaimana ada juga jumlah bulan 29 dan 30. Tetapi dalam kalender Hijriyah tidak ada bilangan hari sebanyak 31. Berbeda dengan kalender Masihiyah. Dalam kalender Masihiyah, dalam 1 bulan ada jumlah bilangan harinya sebanyak 31, tetapi tidak ditemukan jumlah hari yang bilangannya 28. Jadi ini spesifikasi masing-masing antara bulan Hijriyah dengan bulan-bulan miladiyah. Bulan miladiyah itu bulannya kita sebagai seorang muslim. Dan bulan Masihiyah adalah bulan yang ditetapkan oleh teman-teman kita yang beragama lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada dalam perjalanan, maka boleh dia mengganti puasanya di hari yang lain. Artinya inilah rukhsah, inilah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah tentu maha mengetahui tentang kegiatan, aktivitas, dan kualitas dari hambanya. Bagi mereka yang tentu sakit, bagi mereka yang berada dalam perjalanan-perjalanan, mereka menemukan masyakkah, kesulitan-kesulitan, maka ada rukhsah yang diberikan oleh Allah, ada keringanan yang Allah berikan. Boleh mereka tidak berpuasa, tetapi tetap dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan di hari yang lain, di bulan yang lain. Tetapi kalau sekiranya mereka yang bepergian itu, bermusafir itu, bisa melanjutkan puasa mereka musafir, mereka tetap berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga tidak melarang mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kita alami bahwa kalau misalnya ada seseorang yang ingin pulang ke Jawa, ingin pulang ke Makassar, kemudian dia menaiki kapal putih. Tentu memerlukan beberapa hari dalam perjalanan untuk bisa sampai di daerah tujuan. Kalau itu dalam bulan Ramadan,
maka banyak saudara-saudara kita yang tetap berpuasa di atas kapal. Mengapa demikian? Karena mereka tidak merasakan adanya masyakkah, adanya kesulitan untuk berpuasa di atas kapal. Bukankah tidak ada aktivitas yang berat di atas kapal itu sampai ke tujuan? Meskipun pada sisi yang lain tetap sholat 5 waktu itu dilakukan dengan jamak kasar. Artinya musafir itu boleh untuk menjamak kasar, boleh juga untuk menunda puasanya, tetapi karena di satu sisi tak ada kesulitan untuk berpuasa, maka mereka yang bermusafir dengan menggunakan kapal putih itu tetap mereka berpuasa meskipun sholat mereka jamak kasar. Jamaah yang dirahmati Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan yang lain, dia tidak bisa berpuasa selama Ramadan dan tidak bisa mengganti puasa yang dilakukannya itu, yang ditinggalkannya dalam Ramadan tidak bisa diganti dengan di bulan yang lain, maka Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah fidyatun ta'amu miskin. Dia hendaknya memberi makan orang yang miskin. Jemaah yang dirahmati Allah, kata fidyatun itu diartikan dengan at-ta'am. Jadi fidyatun itu diartikan dengan at-ta'am. Ya. Wakhtara Abu Ubaid ay yaqra fidyatun ta'amu qala li'anna at-ta'ama huwa al-fidyatu. Abu Ubaid berkata bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan at-ta'am itulah fidyah. Fidyah itulah ta'am. Jadi memberi makan kepada fakir miskin. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentu ada beberapa pendapat yang diutarakan oleh ulama-ulama kita besaran dari fidyah itu. Dan kita semua harus berhusnuzan, berprasangka baik apa yang diutarakan oleh ulama kita. Karena betapapun juga jemaah sekalian, ulama kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita. Artinya tak layak kita yang bukan ulama ini lantas menyalahkan pendapat ulama yang masyhur, ya, yang dijadikan oleh beberapa orang sebagai i'tibar, artinya pendapatnya itu dipegangi oleh orang. Kalaupun dari sekian banyak pendapat itu ada yang kita mau ambil dan jadikan sebagai pegangan, silahkan saja. Silahkan saja. Jadi tentang kadar makanan yang dijadikan fidyah itu di dalam Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq, beliau menyatakan minimal fidyah itu 1/2 liter beras. Minimal 1/2 liter. Artinya berbicara tentang minimal, kalau kurang tentu tidak sah. Tetapi kalau lebih, tentu inilah yang terbaik. Dan yang lebih, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, Allah nyatakan secara umum, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Siapa yang melakukan amalan tatawwu. Apa itu amalan tatawwu? Amalan tambahan-tambahan. Melebihi dari kadar yang telah ditentukan. Siapa yang melakukan amalan tatawwu, fahuwa khairul lahu, maka itu baik baginya. Sama jamaah sekalian, bagi mereka yang melakukan zakat fitri, dalam ucapan lain zakat fitrah, maka ada kadar yang ditentukan, disepakati oleh ulama kita. Tetapi bagi mereka yang melakukan zakat fitri, zakat fitrah itu melebihi dari kadar itu, tentu inilah yang terbagus. Ini yang terbagus. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa
makanan yang diberikan kepada fakir miskin itu ialah fidyah itu sebanyak berapa kali yang bersangkutan yang berpuasa itu, yang tidak bisa melakukan puasa, berapa kali dia makan dalam sehari. Maka sekian kali juga dia memberikan fidyah kepada fakir miskin tadi. Ya, sekian kali pula dia memberikannya kepada fakir miskin. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga pendapat yang menyatakan kalau sekiranya itu ditambah dengan lauk pauk, maka ini tentu masuk dalam kategori tatawuan. Artinya hal yang berlebih, lebih bagus, bukan hanya sekedar makanan pokok, tetapi juga disertai dengan lauk pauk. Bagaimana kalau sekiranya dia memberikan uang untuk dibelikan makanan oleh fakir miskin tadi? Maka kenyataannya bahwa tetap ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang membolehkan dan ada yang sangat mewanti-wanti, karena masuk dalam bagian ihzar, yaitu kehati-hatian. Jangan sampai diberikan uang yang diinginkan, dengan uang itu dia membeli makanan pokok, tetapi yang bersangkutan si miskin tidak membelikan makanan pokok, tetapi dibelikan yang lain-lain yang tidak berkaitan dengan persoalan makanan. Seperti misalnya sekarang ini ya, dibelikan pulsa, dibelikan baju baru, dibelikan sendal atau sepatu baru. Tentu ini tidak mengena kepada tujuan yang dikehendaki dari apa yang dinyatakan oleh Allah, fafidyatun ta'amu miskin tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang mesti kita lakukan kehati-hatian, ya, sehingga ya apa yang menjadi amalan kita tetap berkesesuaian dengan yang disyariatkan oleh agama kita, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yakni dari Rabi'ah dan Malik yang menyatakan, "Lau at'amu an kulli yawmin miskinan kana ahabba ilai." Sekiranya mereka yang tidak berpuasa itu memberikan fidyah dengan memberi makan setiap harinya dia memberi makan satu orang miskin, maka tentu itu hal yang lebih aku sukai, kata mereka. Jadi memberi makan seorang miskin dalam sehari, ya, kemudian hari berikutnya, maka dia memberikan orang miskin lagi makan satu hari. Ya, bukan satu kali, tidak. Satu hari dia memberikan makan kepada seorang miskin, di hari berikutnya dia memberikan makan lagi kepada seorang miskin yang lain. Atau kalau memang yang bersangkutan itu benar-benar ya sangat membutuhkan pemberian makanan, maka tentu tidak mengapa hal itu dilakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas. Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatim minal huda. Dan Quran itu juga merupakan penjelasan dari aneka petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada manusia. Wal furqan. Quran juga itu sebagai pembeda
Al-Furqan bainal haqqi wal batil. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Quran yang menjelaskan bahwa inilah yang benar dan inilah yang batil, yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia mempuasainya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada dalam perjalanan, dia musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian terjadi kemudahan-kemudahan, dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan-kesulitan pada kalian. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa itu. Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, di mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Seluruh ulama menyatakan bahwa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini melalui dua fase. Fase yang pertama adalah Quran diturunkan dari Lauhim Mahfuz secara keseluruhannya itu ke sama'id dunia, langit dunia. Jadi 30 juz langsung Allah turunkan dari Lauhim Mahfuz ke sama'id dunia, langit dunia. Itu fase pertama. Dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, dari sama'id dunia, dari langit dunia, fase kedua, dari langit dunia diturunkan ke bumi ini, ke dunia ini secara bertahap. Ada riwayat menyatakan selama 20 tahun. Ada yang menyatakan 21 tahun. Ada pula riwayat mengatakan 23 tahun. Jadi bertahap. Kalau fase pertama diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian fase kedua secara bertahap diturunkan oleh Allah. Ya, mengapa demikian? Ini tentu tidak lain adalah agar supaya Quran itu mudah dihafalkan oleh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Inilah sehingga mengapa Lailatul Qadar itu tentu mempunyai keistimewaan dibanding dengan malam-malam yang lain. Ya, sementara Lailatul Qadar itu tentu hanya terdapat dalam bulan Ramadan. Tidak terdapat di waktu-waktu yang lain, di bulan-bulan yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan persoalan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu," kalau sekiranya Ramadan itu tiba, futihat abwabur rahmah, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan para syaitan itu dibelenggu. Jemaah yang dirahmati Allah, penafsiran ulama tentang hadis ini adalah mengapa Rasulullah menyatakan kalau Ramadan datang dibukakanlah pintu-pintu rahmat,
dalam hadis yang lain dibukakan pintu-pintu surga. Karena dalam bulan Ramadan seluruh kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang kasih sayangnya Allah. Dan dengan kasih sayang Allah itu, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau di depan para sahabat berkata, La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalan-amalannya. Para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalan-amalan engkau? Rasulullah menjawab, Wala ana. Saya pun juga tidak. Illa ayyataghammadani Rabbi birahmatih. Saya masuk surga karena saya diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, hanya dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah ini kita dapatkan. Allah akan berikan rahmatnya kepada hambanya bagi mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka tertutup karena tentu kita jauh dari melakukan kemaksiatan. Kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dijauhi. Perbuatan zalim itu. Rasulullah menyatakan, Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutilah, jauhilah kalian perbuatan zalim. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan bagi yang bersangkutan di hari akhirat nanti. Jemaah sekalian nanti Allah. Kalau sekarang ini kita melihat adanya fenomena orang mulai senang berbuat zalim, dan di antara mereka yang senang berbuat zalim itu ada yang bangga dengan kezalimannya. Hendaknya kita yang mengaku bertakwa, yang sering melakukan puasa, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan melakukan kezaliman. Betapapun juga perbuatan zalim itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita terpancing melakukan kezaliman atau membalas kezaliman dengan kezaliman pula. Tidak dibenarkan. Bersabarlah kalau sekiranya memang kezaliman itu menimpa kita. Bersabarlah. Karena bersabar ini adalah tindakan dan pilihan yang terbaik. Yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan ibadah umrah dalam bulan Ramadan. Sekarang ini sudah mulai kita lihat, alhamdulillah saudara-saudara kita orang Indonesia semarak melakukan umrah dalam bulan Ramadan. Kalau saudara-saudara kita di wilayah Timur Tengah, maka tentu mereka tidak diragukan. Tidak diragukan. Semangat mereka berbondong-bondong melakukan ibadah umrah dalam Ramadan. Bahkan ada info yang saya dengar, bahwa bisa saja umrah dalam Ramadan itu berkali-kali lipat jumlah jamaahnya dibanding dengan jamaah haji. Berkali-kali lipat jumlah jamaah umrah dalam Ramadan dibanding dengan jamaah haji. Nah, berkaitan dengan umrah dalam Ramadan itu, tentu mereka yang umrahnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan karena mau dibilang atau hanya sebatas ingin melancong semata. Tidak. Mereka umrah lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda
dari Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan dari kaum Ansar, apa sabda beliau? Idza kana Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, fa'tamiri, maka umrahlah engkau, fa inna umrata fih ta'dilu hajjah, karena umrah dalam bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji. Berbahagia jamaah sekalian, mereka yang benar-benar lillahi ta'ala melakukan umrah dalam bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, maka ini la khilafah. La khilafah, tak ada perbedaan di antara ulama tentang diturunkannya Al-Qur'an. Minal lauhil mahfuz Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz, ya, di malam Lailatul Qadar diturunkan. Ya, diturunkan. Dan itu sekaligus jumlatan wahidah, satu kali diturunkan. Seperti yang sudah kita nyatakan tadi. Kemudian ada keterangan yang menarik untuk kita ketahui, diriwayatkan dari Wathilah bin al-Ashqa, Wathilah bin Ashqa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim itu di awal malam dari bulan Ramadan. Bukankah ada keterangan Al-Quran, ada Al-Quran menyatakan suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf itu artinya lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Suhuf Ibrahim alaihissalam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim di malam pertama di bulan Ramadan. Wat Tauratu, sedangkan Taurat itu diturunkan li sitti madin minhu, yaitu setelah berlalunya 6 hari dalam Ramadan. Jadi setelah berlalunya 6 hari dalam Ramadan, bulan Ramadan, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, dan kitab Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam li 13, yaitu malam ke-13 bulan Ramadan. Wal Qur'anu, dan Quran itu diturunkan li 24, yaitu malam pada hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah penjelasan-penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan itu, tetapi kitab-kitab yang lainnya, apakah itu kitab Taurat, kitab Injil, ya, termasuk adalah suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan tentu keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, bahwa seluruh nabi-nabi itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka adalah nabi-nabi Allah, maka ajaran yang mereka sampaikan adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi pertentangan ajaran dibawa oleh seorang nabi dengan nabi yang lain, tetapi saling melengkapi
antara satu nabi dengan nabi yang lain. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, saya dengan para nabi yang terdahulu. Ajaran mereka para nabi yang terdahulu itu yang mereka diwajibkan untuk disampaikan kepada umat ibarat sebuah bangunan yang sudah hampir lengkap. Tinggal satu bata saja. Dan saya, kata Rasulullah, adalah nabi yang menutupi satu bata yang kekurangan itu. Jadi jamaah insya Allah, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai seorang muslim yang beriman, tentu kita wajib mengimani seluruh nabi dan rasul. Meskipun hanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dan itu adalah nabinya sebenarnya seluruh umat manusia. Tetapi bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan, mengimani Rasulullah, melaksanakan ajarannya, mereka lah yang disebut sebagai muslim. Orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang selamat dalam menata kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sajakah mereka-mereka yang berhalangan untuk berpuasa dan bisa mereka membayar puasanya dengan fidyah? Nah, maka ulama kita menjelaskan berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa mereka-mereka yang boleh tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah, di antaranya adalah orang-orang tua yang lemah, yang selama-lamanya tidak bisa berpuasa. Tentu orang tua yang jompo, orang tua yang pikun, lemah, tidak sanggup lagi mereka berpuasa. Maka boleh mereka tidak berpuasa dan boleh mereka dianjurkan untuk membayar fidyah. Kalaupun dia punya keterbatasan, tidak bisa membayar karena tidak bisa bekerja, maka tentu anaknya lah yang membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Yang kedua adalah mereka yang lagi hamil dan mereka tidak sanggup berpuasa. Sebab ditemukan jemaah sekalian ada wanita hamil tetapi dia kuat berpuasa. Maka silahkan dia berpuasa sesuai dengan kekuatannya. Kalaupun pada satu saat dengan umur kehamilan yang sudah semakin menua, sudah semakin mendekati masa kelahirannya, sehingga dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dibenarkan mereka tidak berpuasa. Dan karena mereka melanjutkan setelah mereka melahirkan, mereka menyusui, memberikan ASI kepada anaknya. Dan kalau mereka berpuasa tentu bisa membahayakan kondisi dari bayi dan dia, maka dibolehkan. Dia tidak berpuasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Siapa yang membayarkan fidyah? Kalau dia punya kemampuan, karena ada wanita-wanita yang bisa melakukan usaha dan mendapatkan rezeki, silahkan. Tapi kalau tidak, tentu suaminya yang bertanggung jawab. Karena suami ini adalah kepala rumah tangga, sekaligus orang yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Suaminya yang membayarkan fidyah dari istrinya yang hamil, yang tidak bisa berpuasa, dan istrinya yang lagi menyusui, di mana juga kalau sekiranya dia berpuasa dan bisa membahayakan dari bayi maupun dirinya sendiri. Selanjutnya jemaah sekalian adalah mereka yang mengidap penyakit kronis dan tidak ada tanda-tanda kesembuhannya. Ada di antara saudara kita yang sudah sekian lama sakit, sakitnya sakit yang berat dan tak ada tanda-tanda bahwa dia bisa sembuh.
Allah memberikan cobaan yang berat baginya, tetapi tentu cobaan yang berat ini bisa menjadi hal yang bermanfaat juga bagi dirinya. Kalau sekiranya dahulu kala di masa sehatnya dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan di masa sehatnya, dia terbiasa sholat berjamaah di masa sehatnya, kemudian suatu saat Allah memberi cobaan, dia sakit yang menyebabkan dia tidak bisa sholat berjamaah, maka Allah tetap menghitung sholat sendiriannya, dihitung tetap dengan sholat dalam keadaan berjamaah, karena kebiasaannya dia dahulu kala sholat berjamaah. Jemaah sekalian di Allah, begitu pula orang yang dahulu kala ketika dia masih sehat, dia senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masa pikunnya, di masa sakitnya yang keras, di masa pikunnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetap Allah menghitung di masa sakit beratnya itu sebagai orang yang melakukan amalan-amalan sebagaimana di masa sehatnya dahulu. Dan dalam keterangan yang lain Rasulullah menyatakan, Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Dan apa keadaan yang terakhir yang dilakukan, yang terjadi pada seseorang, itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan itu dinilai dari Allah dari yang terakhirnya. Jemaah yang dirahmati Allah, ada orang yang terbiasa dahulu kala melakukan puasa-puasa sunnah. Dahulu kala dia terbiasa melakukan salat tahajud. Tetapi ketika dia sakit berat, ada halangan berat, dia tidak bisa melakukan puasa sunnah, tidak bisa melakukan salat tahajud. Jangankan puasa sunnah, salat tahajud, puasa Ramadan dia tidak bisa lakukan. Maka apa yang menjadi kebiasaannya yang lalu tetap dihitung oleh Allah, dan besar kemungkinannya dia diwafatkan oleh Allah dalam kondisi ketaatan tadi itu. Bagi mereka yang masih sehat, kuat melakukan puasa, melakukan ngaji, sering ngaji, menjadi kebutuhannya dia mengaji, ya, maka Allah akan mematikan dia dalam kondisi sebagaimana kebiasaannya dia. Itu sebabnya ada saja lintasan video yang kita nonton, ada orang yang lagi mengaji dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lagi sholat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang pelaku durhaka, pelaku kemaksiatan, hati-hati. Jangan sampai Allah mematikan Anda dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu nilai akhir Anda adalah ketika Allah mematikan Anda dalam kondisi sebagaimana kebiasaan Anda. Karenanya mari kita membiasakan yang baik-baik, dan jangan sekali-kali ya kita memandang remeh, tergelincir melakukan hal-hal kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan sampai pada saat itulah ajal kita, maka tidak dianggap kebaikan kita yang lalu-lalu kalau sekiranya Allah mematikan kita dalam kondisi bermaksiat. Ramadan ini tentu menekankan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa berada dalam bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hendaknya jadi kebiasaan, menjadi darah daging. Sehingga kualitas takwa ini senantiasa menghiasi kehidupannya. Dan tentu mereka yang menjaga kualitas takwanya ini, insya Allah akan dimatikan oleh Allah tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan bertakwa,
merekalah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, meskipun Ramadan sudah berlalu, kita tetap tentu berharap, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun depan. Tetapi satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan menjumpai satu hari puasa, di mana pada saat itu jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Itulah puasa Arafah, satu hari. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah, maka kita yang tidak berhaji, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, disunnahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa satu hari, puasa Arafah. Dan Rasulullah menyatakan, saumu yaumi Arafah yukaffirus sanatain. Puasa satu hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kita azamkan, kita tekadkan pada diri kita, keluarga kita, sehingga insya Allah Allah akan memberi kita hidayah, kesempatan, kita bisa melaksanakan puasa Arafah dengan sebaik-baiknya, kita bisa sholat Idul Adha, dan bisa sholat, kita bisa melakukan ibadah kurban. Semua ini tentu punya manfaat yang besar bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.